Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali pagi hari ini kita niatkan iktikaf. Zikir kita pagi hari ini adalah taklim. Maka saya ajak kita bersama-sama membacanya iktikaf mumpung masih di sisa terakhir Ramadan. Mudah-mudahan ada yang mampir. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini melaksanakan sunnah karena Allah Ta'ala. Selama kita tidak batal wudunya, tidak keluar masjid, maka pahala terus mengalir pada kita, insya Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita coba sedikit membuka bahasan yang lain dari yang kemarin. Kalau kemarin tafsirnya ayat puasa dari perspektif sufistik, dari perspektif tasawuf. Pagi hari ini di hadapan saya sudah ada 3 kitab. Yang pertama masih sama, saya sesuai dengan urutan tahunnya. Yang pertama ini masih sama dengan yang kemarin, Al-Bahrul Majid fi Tafsiril Qur'anil Majid karangan Ibnu Ajibah. Hanya yang kemarin juz pertama atau jilid pertama, ini jilid ke-8 karena ini adalah jilid terakhir dari kitab ini. Karyanya Ibnu Ajibah, ulama asal Tatwan. Tatwan itu Maroko sebelah utara kalau nggak salah. Dekat laut apa itu, laut putih ya atau apa namanya, Maroko. Karena Maroko maka mazhabnya Maliki. Di Maroko itu mazhabnya Imam Malik, mazhab Maliki. Ini yang kedua, ini adalah kitab yang ditulis oleh Mufti Haramain sebelum berdirinya kerajaan Saudi sekitar 1800-an, yaitu Syekh Abu Bakar Syatto Ad-Dimyati, yang menjadi guru para ulama-ulama Nusantara yang mukim di Makkah. Gurunya Kiai Hasan Asy'ari, gurunya Kiai Ihsan Jampes Kediri, gurunya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Termas itu mana Mbak ya? Kediri. Masih Kediri Mbak ya? Pacitan. Ponorogo. Syekh Mahfud At-Tarmasi, kemudian gurunya Kiai Asnawi, gurunya Syekh Soleh atau yang biasa dikenal dengan Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu juga gurunya Raden Ajeng Kartini. Makanya Raden Ajeng Kartini itu sempat ngaji sama Kiai Soleh Darat itu, Mbah Soleh Darat. Ketika sampai kata-kata minaz zulumati ilan nur, jadilah sebuah buku. Tetapi karena bukunya ditulis dalam bahasa Belanda, korespondensinya diterjemahkan oleh orang Belanda ke dalam bahasa Indonesia, jadinya dari gelap terbitlah terang. Padahal judulnya minaz zulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Cuma diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia jadi dari gelap menuju terang. Gurunya para ulama Nusantara, Syekh Abu Bakar Syatto Ad-Dimyati. Yang ketiga, ini dari ulama Nusantara, judulnya Marah Labid Likashfi Ma'nal Qur'anil Majid, karangannya Al-Allamah Syekh Muhammad Umar An-Nawawi, Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Jawi. Asli orang Banten, di daerah Tanara, Banten, mukim di Mekah sampai akhir hayatnya berada di
Makkah dan menjadi guru semua ulama Nusantara. Semua kitab-kitabnya dipelajari di pesantren dari mulai tingkat sanawiyah sampai tingkat aliyah. Syekh Nawawi Al-Jawi. Ada dua nama Nawawi dalam khazanah Islam. Pertama ada yang disebut Syekh Nawawi, yang kedua ada yang disebut dengan nama Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, Syarfuddin An-Nawawi dari Damaskus. Itu sekitar tahun ke-5 atau tahun ke-7 Hijri, saya lupa pastinya. Imam Nawawi Al-Jawi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, aslinya Damaskus, makamnya ada di Damaskus. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau menyebut nama Imam Nawawi, itu yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, kemudian termasuk juga syarahnya Sahih Muslim, Irsyadus Sari kalau nggak salah juga ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Usianya pendek, 45 tahun, kitabnya banyak betul hasil karyanya, dan wafat dalam kondisi jomblo, belum menikah. Saking seriusnya belajar sampai lupa nikah. Kalau kita yang penting nikah, belajar belakangan. Kalau Syekh Nawawi, kalau kata Syekh Nawawi, kalau Imam Nawawi, imam itu Damaskus. Kalau Syekh Nawawi itu yang punya kita, yang punya Banten, yang punya Banten. Jadi ulama-ulama Nusantara dulu itu sampai terakhir itu masih menjadi guru di Tanah Haram itu adalah Syekh Yasin Al-Padani yang baru wafat sekitar tahun 2000-an ya kalau nggak salah. Itu Syekh Yasin Al-Padani, orang yang paling menguasai tentang sanad hadis. Itu juga aslinya Al-Padani, Padang, Sumatera Barat. Al-Padani Al-Minal Padawi. Sebelumnya juga banyak juga ulama-ulama Nusantara. Ada Syekh Abdul Somad Al-Palembani, bukan Abdul Somad yang sekarang. Ada lagi Syekh Samsudin As-Sumatrani dari Sumatera. Ada lagi yang makamnya di Cape Town, dibuang sama Belanda ke Cape Town. Syekh Yusuf Al-Makussari dari Makassar. Jadi dulu itu tradisi khazanah keilmuan Islam Nusantara itu luar biasa. Kita itu ngirim ulama ke sana. Sekarang ngirim TKI. Dulu kita ngirim ulama ke Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah itu belajarnya sama kita. Sekarang kita ngirim TKI. Mudah-mudahan insya Allah kalau anak-anak kita yang sekarang di pesantren makin banyak yang di pesantren, masih ada Fikri, nanti masih ada yang lain. Mudah-mudahan kita bisa kirim ulama lagi di Timur Tengah. Jangan cuma kirim TKI. Gitu. Dan lucunya kitab-kitab karya ulama Nusantara seperti yang kemarin saya ceritakan, Kiai Ihsan Jampes, justru kitabnya itu dicetak bukan oleh percetakan Indonesia, tapi Libanon, Beirut, Beirut di Lebanon ya, Beirut Darul Fikr, atau juga dicetak oleh negara-negara Timur Tengah yang lain, yang judulnya Sirajul Talibin, sarah dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Sirajul Talibin itu sarahnya Hidayatul Talibin ya kalau nggak salah. Itu karyanya Imam Al-Ghazali. Nah itu sayangnya yang mencetak karena dalam bahasa Arab yang mencetak adalah orang Timur Tengah, bukan kita. Padahal sambutannya itu ada statement paling depan ada dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau bahasa kitanya apa ya? Kalau di buku itu kan biasanya halaman depan itu ada endorsement. Prakata. Ada kata prakata dari Kiai Hasyim Asy'ari di buku itu. Dan yang manuskripnya di Jampes ada, tapi masih dalam manuskrip tangan Mbak ya kalau nggak salah yang di Jampes itu. Tapi yang sudah dicetak adalah dan menjadi rujukan utama dalam pembelajaran tasawuf di Timur Tengah sampai hari ini. Mungkin orang Indonesia banyak nggak paham juga karya ulama-ulama. Jadi kalau sekarang
kita masih senangnya umat Islam sekarang tuh lebih pada hoak di WA itu. Nanti karena hari Ramadan jatuh di hari Jumat, nanti kiamat, ada dukhon, ada tenang aja, selama kita menduga bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari ini, pada hari itu, pasti akan gagal terjadi. Selama kita bisa memprediksi kiamat, maka kiamat itu tidak akan terjadi sesuai dengan prediksi kita. Karena wa ilmuha indallah. Pengetahuan tentang kiamat itu ilmunya ada di sisi Allah. Jadi kalau kita prediksi bahwa kiamat itu karena Ramadan hari Jumat setelah tanggal 15 nanti akan terjadi dukhon 40 hari lalu kemudian semua orang mati. Selama kita memprediksi itu dan kita bisa memastikan tanggal-tanggalnya, maka itu tidak akan terjadi. 2012 kiamat tidak akan terjadi. Karena masih ada dalam ilmu manusia. Kiamat itu harus sudah sampai pada ilmunya Allah. Ketika kita sudah gak sadar lagi tentang apa itu pentingnya kiamat, apakah kiamat akan terjadi atau tidak, di situ kiamat terjadi. Artinya apa? Ketika bumi sudah tidak ada orang-orang yang beriman lagi, baru terjadi. Jadi selama masih ada yang ke masjid, masih ada yang ya kalau kiamat kecil sih kapan aja bisa terjadi. Kiamat kecil itu mati, kiamat besar itu kehancuran semesta alam. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba membuka, ini ada 3 representasi kitab saya kira yang menjelaskan tentang yang lagi kita tunggu-tunggu nih, tentang Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu sudah datang atau belum, atau masihkah atau mungkinkah Lailatul Qadar itu datang dalam beberapa hari ke depan. Sengaja saya menyiapkan materi ini khusus untuk tanggal 26 sekarang, karena menurut hitung-hitungannya kelihatannya kita harus bersiap di tanggal 27 dan 29. Tapi coba kita lihat dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi ketika bicara tentang Lailatul Qadar, rujukan satu-satunya dalam ayat Al-Quran yang tegas kata-katanya menyebut kata Lailatul Qadar adalah di surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini letak surat Al-Qadar dalam mushaf Al-Quran itu diletakkan sesudah surat Iqra. Apa surat Iqra namanya apa? Al-Alaq ya? Oh iya, surat Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1 ayat 5 menceritakan diyakini berdasarkan sumber-sumber yang sahih sebagai ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah di saat Rasulullah sedang tahannus atau berkhulwat atau sedang menyendiri di di gua Hiro. Saat itu dalam bahasanya Sahih Bukhari, namus datang. Namus ini istilah yang digunakan oleh pamannya Sayyidah Khadijah yang bernama Nufail ya. Paman Siti Khadijah, Nufail bin Khuwailid kalau nggak salah. Siapa? Paman Siti Khadijah yang disebut beragama Nasrani. Lalu dia menyebut bahwa yang datang kepada engkau wahai Muhammad adalah namus. Namus diterjemahkan kemudian sebagai Jibril di dalam Injil yang berbahasa Arab. Kitab sucinya umat Kristiani, Injil yang berbahasa Arab, kata Gabriel
atau malaikat itu yang menyampaikan wahyu dan segala macam dalam Injil berbahasa Arab namanya namus. Jadi namus itu kemudian makanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa kita dengan kata-kata Jibril. Kalau dalam Injil yang berbahasa Indonesia tidak ada lagi kata namus. Namus itu ada di dalam Injil yang berbahasa Arab. Bisa ditemukan sampai hari ini. Ketika namus itu datang menyampaikan wahyu ayat pertama dan ayat sampai ayat kelima surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang Rasulullah menjawab 3 kali di Iqra, Rasulullah hanya menjawab ma ana biqari, apa yang harus saya baca, atau ada yang mengartikan saya tidak bisa membaca. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Baru yang ketiga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai 5 ayat itu. Lalu ada ayat lagi yang menjelaskan, nah, peristiwa di Gua Hira itu karena orang Arab itu tidak terbiasa mengingat peristiwa itu berdasarkan angka tahun. Kalau kita kan gini, kelahiran misalnya, kita ingat tuh tanggal pernikahan, kita ingat hari kematian, kita ingat. Terus kemudian apalagi? Pokoknya kita proklamasi hari buruh hari ini itu berdasarkan tradisi kebudayaan kita, sakofah kita sekarang itu berpatokan pada tanggal. Orang Arab tidak terbiasa pada tanggal. Mereka saja menamai tahun itu dengan sebuah peristiwa. Tahun gajah. Tahun gajah itu tahun berapa? Gak ada. Tahun gajah itu adalah tahun di mana di tahun itu ada peristiwa pasukan bergajah yang mau mencoba masuk ke dalam kota Mekah menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu dikenal dengan nama tahun gajah. Ketika Rasulullah diembargo, umat Rasulullah dan umat Islam diembargo oleh kaum musyrikin selama kurang lebih 3 tahun. Lalu pasca embargo, ketika perjanjiannya itu dimakan oleh rayap, lalu umat Islam itu kembali lagi ke kota Mekah. Embargo itu tidak boleh menikah dengan Nabi Muhammad dan Bani Hashim, tidak boleh melakukan perdagangan, tidak boleh melakukan jual beli, maksudnya tidak boleh menikah, tidak boleh bicara. Jadi dikucilkan kaum muslimin dan Bani Hashim, karena Bani Hashim yang saat itu dipimpin oleh pamannya Rasulullah, Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu membela atau memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Saat itu pulang dari embargo, tidak lama Rasulullah ditinggal wafat oleh 2 orang yang ia cintai. Karena embargo itu kesulitan ini Pak, pangan. Jadi akhirnya pulang-pulang sudah kurus, sudah sakit, dan itu yang wafat dari orang tercinta Rasulullah adalah Ummul Mukminin kita, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri dari Rasulullah, ibu dari anak-anak Rasulullah, termasuk Fatimah. Lalu ditinggal juga oleh Abu Thalib. Peristiwa yang menyedihkan itu, tahun-tahun yang menyedihkan, dikenal dalam sejarah Islam disebut dengan Amul Huzni atau Amul Hazan. Tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Jadi orang Arab itu biasa menisbahkan nama tahun itu dengan sebuah peristiwa apa yang besar yang terjadi pada saat itu. Tahun kekeringan, tahun banjir misalnya. Jadi penggunaannya begitu. Nah, sehingga sulit untuk memastikan kapan sebenarnya terjadi peristiwa nuzul Quran di mana ayat Iqra itu turun.
di mana ayat Iqra itu ayat pertama itu turun. Sulit. Bahkan kita memperingati nuzul Quran, tapi kita tidak memperingati hari terakhir turunnya Quran. Apalagi itu gelap itu. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, itu tidak ada tanggal. Ada sih beberapa para sahabat meriwayatkan ini tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tapi antar keterangan itu karena mereka tidak terbiasa menghitung hari dengan tanggal, sehingga tapi peristiwanya pasti. Ayat itu keluar dalam perjalanan ke Madinah sepulang dari Haji Wada. Haji terakhir Rasulullah itu kan tahun ke-10 Hijriah. Haji Wada. Haji Wada itu di mana Rasulullah secara resmi membakukan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang kemudian kita kenal dengan manasik. Misalnya, meski sudah Fatu Mekah tahun 9 Hijriah, orang masih boleh tawaf tanpa menggunakan baju dan kain, karena tidak semua orang sudah beriman. Penduduk Mekah sudah beriman, tapi Mekah itu kan masih tujuan dari suku-suku lain di luar Mekah yang masih belum beriman. Di Haji Wada semua coret. Kemudian pelaksanaan itu sudah mulai diatur. Wukufnya, tawafnya, terus kemudian sampai mabitnya dan segala macam itu sudah dipraktekkan di saat secara utuh ya, dibakukan saat Haji Wada itu. Jadi kenang-kenangan Rasulullah, syariat yang utuh diajarkan langsung dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah adalah Haji Wada, yaitu ibadah haji, karena beberapa bulan sebelum wafatnya beliau. Nah, haji itu kan bulan Zulhijjah. Habis Zulhijjah Syawal, habis Syawal Safar. Habis Zulhijjah Muharram, habis Muharram Safar, habis Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal Rasulullah wafat. Artinya Rasulullah dari peristiwa Haji Wada wafatnya hanya sekitar 2-3 bulan. Perjalanan Mekah Madinah 2 minggu. Jadi pasca itu Rasulullah sudah mulai sering sakit kepala, meriang begitu, dan wafat di usia yang ke-63 hitungan Hijriah. Hitungan Masehinya berarti sudah nambah 2 tahun. Karena hitungan Masehi dari Hijriah itu per 30-an tahun itu nambah 1. Jadi Pak Subhan sekarang usia berapa Pak Subhan? 17. 46. 46 kalau hitungan Hijriahnya. 46 hitungan Masehi ya? Masehi berarti kalau 4,5 lah. Masih muda Pak. Jadi mendingan pakai hitungan, kalau kenalan sama orang pakai bukannya nambah ya? Nambah dong harusnya. Jadi kalau pakai hitungan Hijriah itu lebih mudah. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Jadi Rasulullah itu Hijriahnya 63, berarti usia Masehinya 65. Mbah berapa Mbah? Oh udah lewat Mbah. Udah lewat. Kalah Nabi Muhammad kan. Kalah. Nah, ketika itu kita kembali ke peristiwa pertama turunnya ayat Al-Quran itu, hanya ada beberapa petunjuk dari keterangan para sahabat, dari keterangan para tabi'in, dan juga dari ayat Al-Quran itu sendiri. Ayat Al-Quran hanya menyebut peristiwa itu sama terjadi saat Idil Taqal Jam'an, ketika dua pasukan bertemu saat perang Badar. Nah, para sahabat yang mengikuti perang Badar ketika ditanya kapan perang Badar itu terjadi, mereka mengingat itu tanggal 17 Ramadan. Sehingga konsensus umat akhirnya, karena banyak, sebenarnya tidak hanya 17 Ramadan keterangannya, yang pasti bulannya Ramadan, perang Badar itu.
Dan yang pasti juga turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, karena mereka sudah ngeh terhadap begini. Kalau di dalam beberapa kitab di sebelum Islam diwahyukan itu ada, kalau pertanyaannya keyakinan apa sebenarnya ketika Islam, sebelum Islam itu ada, maka yang pertama kita bicara Mekah ya. Yang pertama adalah Ubdatul Ausan atau para penyembah berhala. Itu yang diikuti oleh mayoritas masyarakat kaum musyrik. Yang kedua, diyakini di Mekah itu ada beberapa orang yang beragama An-Nasara atau Kristen. Tidak banyak memang, tapi ada. Salah satunya adalah paman dari istri Rasulullah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal atau Naufal. Jadi ada yang beragama Kristen. Kemudian ada juga kelompok kecil juga minor, namanya adalah mereka menyebut Hanafiyah. Hanifah ya, Hanifah. Maka di Al-Quran disebut Hanifan Musliman. Ada yang menamakan sebagai agama Hanif. Hanif itu artinya lurus. Dalam beberapa kitab disebutkan penganut agama Hanif ini punya mempertahankan tradisi ajaran keagamaan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Ibrahim dan Ismail, karena Ismail diyakini sebagai bapak dari orang-orang Arab yang berada di Mekah, leluhurnya. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail. Apa cirinya orang-orang menganut agama Hanif? Kalau yang Ubdatul Ausan ini, yang kemudian oleh Al-Quran disebut dengan Al-Musyrikun atau Al-Musyrikin, mereka jelas menyembah dewa-dewa yang jumlahnya sesuai dengan jumlah hari. Jadi katanya konon di Ka'bah itu, di putaran Ka'bah itu ada 360 patung dengan nama masing-masing. Yang paling besar namanya ada 4. Al-Manat, Al-Lata, terus Hubal, Uzza, Manat, Lata, Uzza dan Hubal. Itu adalah 4 dewa besar yang diyakini sebagai dewanya orang-orang pagan, orang-orang penyembah berhala di Mekah. Yang Nasrani ada Waraqah bin Naufal yang mengingatkan, yang memberitahu pada Rasulullah bahwa yang datang kepada Nabi itu adalah Namus, sebagaimana Namus itu pernah datang kepada Nabi Isa dan juga kepada Musa dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Jumlahnya tidak banyak. Yang terakhir ada yang namanya Hanifan, orang-orang yang beragama Hanif. Cirinya orang yang beragama Hanif, mereka itu meyakini Allah yang Ahad, Allah yang Ahad, yang satu. Mereka tidak, sebenarnya orang-orang Arab itu kalau kita baca di Al-Quran, orang Arab itu mengenal Allah. Coba di Al-Quran, mereka menyebut Tuhan itu sebagai Allah. Tapi walahul banat, Allah itu punya anak-anak, punya dewa-dewa yang namanya Manat, Lata, Hubal dan Uzza dan Hubal. Kenapa mereka butuh dewa-dewa itu? Dalam teologinya orang pagan Mekah, menjangkau Allah itu susah, sulit menjangkau Tuhan. Jadi terlalu kurang ajar kalau kita
berdoa langsung minta sama Tuhan. Karena itu kita berdoa lewat Manat, Lata, Uzza dan Hubal. Lewat penyembahan terhadap, sehingga Tuhannya menjadi banyak, tidak lagi menjadi ahad. Kalau Hanifan itu Tuhannya ahad, satu. Kemudian cirinya apa lagi? Salah satu cirinya bersuci setelah melakukan hubungan suami istri. Apa kita sebutnya junub ya. Kemudian mereka punya tradisi yang namanya khalwat atau tahannus. Tidak banyak, artinya dia punya. Dan khalwat atau tahannus ini dilakukan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita melihat dari sisi sejarah, syariat Ramadan ini juga terkait dengan apa yang disebut dengan agama Hanif, di mana agama Hanif ini adalah tradisi yang dipertahankan yang berasal dari tradisinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, lalu kembali dikukuhkan oleh Al-Quran dalam bentuk kewajiban beribadah di bulan Ramadan. Jadi Islam itu bukan agama yang lahir dari ruang kosong. Islam itu punya kaitan historis sejarah dengan para nabi dan agama-agama selainnya. Kalau baca Al-Baqarah ayat terakhir itu ada ayat la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Itu disebut bahwa kita ini sebagai umat Islam itu diminta untuk menyatakan diri bahwa kami tidak pernah membedakan nabi-nabi sebelumnya. Karena kita dengan nabi-nabi yang lain, kita memang umatnya Nabi besar Muhammad SAW, tapi kita mengakui keberadaan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa kita akui keberadaannya, tapi kita akui sebagai nabi, bukan yang lain. Bukan yang lain. Dalam burdah itu kita memuji Nabi Muhammad itu disebut terserahlah masyikta, pujilah Rasulullah itu masyikta, sepuji-puji kamu, selama engkau tidak menjadikan dia lebih daripada manusia. Jadi selama kita memuji dalam kerangka akhlaknya mulia, wajahnya tampan, begini begitu segala macam, itu masih diperkenankan. Selama tidak kita naikkan pujian itu menjadi pujian, menjadi malaikat atau menjadi Tuhan gitu. Itu kita nggak boleh. Dan kita punya relasi dengan nabi-nabi sebelumnya. Makanya Fatihah kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub ini bagian dari umat-umatnya yang terdahulu dari Nabi Musa dan seterusnya. Dolin ini disebutkan sebagai contoh dari yang dilakukan oleh umat-umatnya Nabi Isa. Jadi kita diminta untuk belajar tentang umat-umat yang sebelumnya. Nah, jadi ketika Rasulullah itu tahannus di di Gua Hiro, itu dilakukan di Ramadan dalam kerangka ini, bagian dari Hanifan. Hanifan itu ada di surah Al-Bayyinah itu. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah. Ada kata-kata hunafa. Hunafa itu jamak daripada hanifan, yang biasa diterjemahkan dengan lurus. Makanya Rasulullah ketika diutus menjadi Rasul, orang-orang yang pertama, salah satu generasi awal yang meyakini dan mengimani kenabian Muhammad, Rasulullah Muhammad adalah para penganut Hanif ini. Karena
punya kesinambungan historis gitu. Seperti Abu Bakar bin Abi Quhafah. Kalau kita baca Sayyidina Umar itu pernah ketawa ketika mengingat dia makan Tuhannya. Jadi Sayyidina Umar tuh pernah tiba-tiba terlihat menangis, lalu ketawa. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa Anda menangis lalu ketawa? Saya menangis ketika dia mengingat dapat kabar anaknya perempuan lahir. Lalu anaknya ternyata anak itu sudah diumpetin selama sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Diumpetin sama ibunya karena takut dikubur. Karena kan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau dapat kabar informasi kelahiran anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan, mukanya itu merah padam, wa huwa kazim, sambil menahan amarah. Lalu kemudian dikubur. Itu ayatnya dalam Al-Quran. Sama ibunya diumpetin nih, sama salah satu ibunya. Karena orang Arab, kita kalau bicara ibu tidak satu. Orang Indonesia aja yang bicara ibunya masih satu. Iya. Terus kemudian setelah itu Sayyidina Umar gali kuburannya, anaknya dimasukin hidup-hidup. Lalu ketika menggali pasir, jenggotnya ini kan kena debu. Anaknya itu yang kecil itu sebelum dikubur hidup itu tuh masih ngelapin, ayah kotor katanya. Masih ngelapin bajunya Sayyidina Umar dari debu. Jadi dari sisi kemanusiaan dia sebenarnya sedih juga, tapi kemudian karena jahiliyah itu, ideologi jahiliyahnya kuat, dipendam juga hidup-hidup. Lalu kemudian setelah itu ketawa. Nah ditanya kenapa ketawa? Iya, dulu saya dalam situasi tertentu nggak punya uang, berdoa, katanya harus bikin berhala. Dia bikin berhala karena saya punyanya tepung roti, gitu kan, dibikinlah berhala dibentuk dari tepung roti. Saya berdoa mau minta rezeki karena keluarga belum makan. Setelah itu terfikirkan dalam benak saya, setelah saya berdoa Tuhan mengabulkan doa saya dengan cara apa? Dengan ya sudah kalau gitu makan saja saya. Jadi Tuhannya dia makan. Nah makan Tuhan itu bikin dia ketawa sendiri. Sementara Sayyidina Abu Bakar, kalau kita baca referensi kitab-kitab dan cerita-cerita para sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah terlihat pernah menyembah sesembahan lain atau berhala. Sayyidina Abu Bakar itu disebut dalam beberapa referensi adalah salah satu orang yang mengikuti apa yang disebut dengan keyakinan Hanif tadi. Karena tidak punya reputasi menyembah berhala. Ada beberapa orang-orang penduduk Mekah yang tidak punya reputasi menyembah berhala. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah paman dari Rasulullah SAW dan Ali sendiri, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib ini tidak pernah menyembah berhala dan mengikuti agama Hanif. Gitu. Jadi ini tentang situasi ketika Al-Quran turun. Nah, ketika Al-Quran turun itu pasti bulannya adalah Ramadan karena saat tahanus. Kapan Ramadannya? Quran hanya menyebutkan ketika dua pasukan sedang bertempur, tanggal atau peristiwa yang sama ketika pas dua pasukan sedang bertempur di perang Badar. Diyakini oleh para sahabat dari beberapa keterangan itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Tahun berapa? Akhirnya setelah ada Islam, sistem penanggalan itu setelah Rasulullah diutus menjadi nabi, sistem penanggalan itu dikenal dengan dua istilah. Sistem tahun. Pertama dengan sebutan qoblal bi'sa. Jadi orang Arab menghitung tahun itu cuma dua kategori. Qoblal bi'sa, sebelum tahun kenabian. Sebelum tahun kenabian. Artinya sebelum turun wahyu yang pertama itu qoblal bi'sa. Misalnya gini,
Kapan peristiwa tahun gajah itu terjadi? Kapan peristiwa atau tahun gajah itu sebenarnya kapan? Nah, para sejarawan, para mu'arikh itu menyebut tahun gajah itu terjadi sekitar arba'una qoblal bi'tsah, 40 tahun sebelum tahun kenabian. Karena ketika Nabi diutus menjadi Rasulullah itu di usia 40 tahun. Sementara Rasulullah itu lahirnya diyakini pada saat tahun gajah itu. Amul fil, tahun gajah. Qoblal bi'tsah. Kemudian tahun ba'dal bi'tsah. Contohnya apa ba'dal bi'tsah ini? Kapan terjadinya peristiwa hijrah? Atau biar baik hijrah yang di Ethiopia, di Habasyah, atau yang di Madinah. Madinah itu diyakini sekitar Salasah Asyar Ba'dal Bi'tsah, tahun 13 sesudah kenabian. Ini sebelum hijrah. Ketika sudah masuk pada hijrah, sistem tahun Arab itu adalah qoblal ini yang qoblal bi'tsah tetap, tapi kemudian ditambahkan, atau yang bi'tsah ini tetap ditambahkan satu lagi, hijriyah. Jadi dan ini secara resmi ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jadi baru sudah Rasulullah kan wafat tahun 10 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar memimpin menjadi khalifah pengganti Rasulullah itu selama 2 tahun. Berarti dari tahun 10 sampai tahun 12 Hijriah. Sayyidina Umar memimpin umat Islam itu dari tahun ke-12 Hijriah sampai tahun 20 Hijriah, sekitar 8 tahun. 20 atau 21 Hijriah. Nah, di masa kepemimpinan Sayyidina Umar itulah ditetapkan penahunan itu dengan nama Hijriah. Jadi orang menghitungnya dari hijrah. Sekarang kita agak lupa soal ini, jadi kita sebut misalnya peristiwa terjadi 13 tahun sebelum hijrah. Gitu. Kita lebih, kalau di Masehi kan patokannya Kris, kelahiran penanggalan kelahirannya Yesus. BC and AD after death dan before Christ, tahun sebelum kelahirannya Kristus, dan before death, tahun sesudah kematiannya AD after death, tahun sesudah kematiannya Yesus. Kalau Masehi, kalau di Islam begini sistem kalendernya. Kembali ke tadi, diyakini 17 Ramadan. Jadi ketika bicara 17 Ramadan, apa yang turun di 17 Ramadan itu adalah ayat pertama dalam Al-Quran. Lalu ya apa yang disebut di Lailatul Qadar? Jadi ini kita pancinya ke sini. Oke, hapus ya. Ini insya Allah sudah direkam semua di. Hah? Kalau lupa banyak-banyak baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir. Belum mulai. Kan tadi sudah saya baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Oke. Jadi kita bicara dulu tentang definisi Quran. Quran itu definisinya adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin, dari Allah, yang diturunkan untuk siapa? Untuk Muhammad. Biwasitati Jibril. Di tengah-tengah ini pembawa pesannya adalah Jibril. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang dianggap berpahala ketika kita membacanya. Ada Allah, ada Jibril, ada Muhammad. Dalam teologi atau akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah,
Al-Quran itu, kalamullah itu sifatnya adalah qadim. Jadi dulu pernah ada perdebatan, apakah kalamullah itu qadim atau makhluk? Apakah firman Allah itu kekal, artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu? Qadim itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ataukah makhluk itu terikat oleh ruang dan waktu? Para ulama berkesimpulan, singkat cerita, bahwa Al-Quran itu karena kalam itu melekat pada zatnya Allah, kalam itu melekat pada Allah, pada zat, maka kalam itu sifatnya qadim, tidak terikat ruang dan waktu, sebagaimana tidak terikat ruang dan waktunya Allah. Artinya Al-Quran itu sudah ada dan berada dalam bersama Allah. Jadi Al-Quran itu sudah ada di Allah, bahkan sebelum diturunkan. Lalu prosesnya bagaimana penurunan Al-Quran? Di dalam tafsir jalan lain, di dalam pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Rasulullah yang ketika Rasulullah masih wafat, dia usianya masih remaja. Ketika lahir, pamannya Abbas bin Abdul Muthalib itu menghadap Rasulullah membawa bayi yang namanya Abdullah, putranya, minta ditahnik. Tahnik itu diimunisasi gaya masa lalu, gaya Islam itu mengunyah kurma, hasil kunyahannya itu sisanya sedikit itu yang tercampur liur, itu dimasukkan ke dalam mulutnya si bayi. Ketika dimasukkan mulutnya bayi, didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia tentang agama dan ajarkan dia tentang Al-Quran, tentang takwil Al-Quran. Akhirnya Ibnu Abbas itu ketika dewasa itu dikenal oleh para sahabat sebagai orang yang paling menguasai seluk-beluk di dalam Al-Quran. Bahkan dia mengetahui rahasia-rahasia yang orang lain tidak tahu. Itu namanya Ibnu Abbas. Menurut pendapatnya Ibnu Abbas, dari Allah, dari yang qadim ini, agar sampai kepada manusia itu melalui beberapa tahapan. Pertama, Al-Quran turun ke yang namanya, Al-Quran berada di qadim ini, berada di Lauhil Mahfuz. Karena Lauhil Mahfuz ini ada di sisi Allah. Lalu diturunkan ke Sama'ud Dunya, ke langitnya dunia. Dari Sama'ud Dunya dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan ke bumi, kepada Rasulullah. Nah, tadi kita sudah belajar dari belakang, kapan 17 Ramadan? 17 Ramadan itu adalah peristiwa yang dari Sama'ud Dunya ini turun kepada Nabi Muhammad Rasulullah ke bumi, itu dalam kurun waktu 23 tahun. Secara berangsur-angsur. Ayat pertamanya adalah yang tadi kita jelaskan, Iqra itu sampai ayat 5, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, 17 Ramadan itu ayat Iqra itu adalah proses turunnya Al-Quran dari Sama'ud Dunya, dari langitnya dunia itu, yang dibawa oleh Jibril menuju Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Lailatul Qadar kapan? Nah, Lailatul Qadar itu di sini. Ketika dari Allah turun sebagai tempat transisi di Sama'ud Dunya, itu namanya adalah Lailatul Qadar. Itu namanya adalah Lailatul Qadar. Apa bedanya dengan yang turun kepada Nabi Muhammad? Yang turun ke Sama'ud Dunya dijelaskan oleh Ibnu Abbas, disebut dengan jumlatan wahidah. Quran itu diturunkan secara utuh dari Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, disimpan di base arsipnya di langit dunia itu
sebelum diturunkan ke Nabi Muhammad itu diturunkan secara utuh. Itulah Lailatul Qadar. Jadi paham ya di sini ya. Jadi ada hanyalah menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran itu. Berdasarkan ayat Al-Quran itu sendiri, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu malam ketetapan, atau ada yang mengartikan Al-Qadar dengan kemuliaan, adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebut bahwa 1000 bulan itu adalah salasun wa samanuna sana wa arba'atu ashhur. Jadi ada 83 tahun tambah 4 bulan. Jadi ini khairun min alfi syahr. Min alfi syahr. Alfu syahrin itu 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi lebih baik dari 83 tahun lewat 4 bulan. Di dalam Lailatul Qadar, dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW disebutkan innallaha yuqaddirul maqadir fi lailatul baraqah ay wa huwa nisfu sya'ban fa idza kana lailatul qadar yusallimu ila arbabiha. Jadi ketetapan disebut dengan hari malam ketetapan karena diyakini bahwa malam Al-Qadar itu karena itu adalah pertepatan dengan dibukanya Lauhul Mahfuz menuju sama dunia. Kan takdir kita ini sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz kan? Di Lauhul Mahfuz. Nah, pada malam itu pula kita punya kesempatan atau potensi untuk berubah yang menjadi buruk, yang tadinya buruk dalam catatan Lauhul Mahfuz itu menjadi catatan baik. Kita punya potensi untuk berubah. Jadi kalau kita menganggap bahwa wabah saat ini adalah bagian dari yang syar, yang tidak baik, maka sebenarnya kita punya kesempatan untuk merubah wabah itu. Jika memang itu ketetapan yang tercatat di Lauhul Mahfuz, bisa kita hapus pada saat malam Lailatul Qadar, karena itu namanya adalah Al-Qadar. Tadi kan arti yang lain adalah kemuliaan, arti yang ini adalah malam ketetapan. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Ibnu Abbas di dalam kitabnya, di dalam yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menyebut begini. Para ulama meyakini bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal tentu ya, kepastiannya itu wallahu alam. Karena memang sengaja ditutup oleh Allah dan tidak dibuka oleh Rasulullah. Rasulullah itu cuma memerintahkan cari buru Lailatul Qadar itu pada awakhir Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, 10 awakhirul ashr, 10 terakhir Ramadan. Tetapi Ibnu Abbas yang diyakini oleh semua para sahabat sebagai orang dari kalangan sahabat yang paling memahami Al-Quran menyebut bahwa malam Lailatul Qadar itu sabi' wa ishrun, tanggal atau malam ke-27 Ramadan. Gimana dia bisa berpendapat begitu? Rahasianya Lailatul Qadri tis'atu ahrufin. Kata Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Wa huwa mazkurun salasa marrat, dan disebutkan 3 kali di dalam surah itu. Fatakunu jumlah sab'ah wa ishrin, maka jumlahnya menjadi 27.
Jadi kalau teorinya sahabat Ibnu Abbas, Lailatul Qadar. Lam 1, ya 2, lam 3, ta marbutoh 4, alif 5, lam 6, qaf 7, dal 8, ro 9. Jadi Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Disebutkan 3 kali di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahr. Disebut sebanyak 3 kali, mazkurun salah. Disebut 3 kali. 9 dikali 3 sama dengan 27. Ini rumus dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita malam ini baru nanti malam ke 27. Pas kan? Pas untuk berburu malam 27. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah analisa sahabat, bukan dari penjelasan langsung dari Rasulullah. Karena Rasulullah itu masih membuat atau tetap menjadikan Lailatul Qadar itu sebagai misteri, hanya dicari di 10 malam terakhir. Kalau bahasanya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu yang ditulis di dalam penjara, apa relasinya antara nuzul Quran tanggal 17 Ramadan dengan Lailatul Qadar? Yang diperintahkan, kita justru diperintahkan oleh Rasulullah itu bukan nuzul Qurannya menurut Buya Hamka, tetapi diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadarnya. Buya Hamka mengilustrasikan begini logikanya. Kalau orang akad nikah, anggap saja akad nikahnya tanggal 17 Ramadan. Tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu hajatannya. Itu hajatannya. Jadi sebenarnya hajatan itu kan penuh dengan kemewahan, penuh dengan sukacita. Nah, sukacita dari turunnya Al-Qur'an itu adalah Lailatul Qadar. Dan kita dipersilakan oleh Allah untuk melakukan hajatan selama 9 atau 10 hari di sisa terakhir Ramadan. Itu bisa dibuka di tafsir Buya Hamka, ada 7 atau 9 juz tafsirnya itu. Sekarang dicetak ulang kan dalam buku-buku besar. Namanya tafsir Al-Azhar karena Buya Hamka mengajar tafsir itu di Masjid Al-Azhar, jadi dinamakan tafsir Al-Azhar. Itu menurut pendapatnya Buya Hamka. Lalu bagaimana menurut pendapat ulama yang lain? Dalam kitab Syekh Abu Bakar Syatodimyati dengan mengutip beberapa pendapat para ulama dalam Thariqah Syadzili yang misalnya termasuk dari Abu Hasan Asyadzili, ini yang menarik. Jadi Lailatul Qadar itu diyakini jatuhnya tidak pasti setiap tahunnya. Kadang-kadang ada yang terjadi di tanggal 21. Karena Lailatul Qadar itu bukan menceritakan peristiwanya, tapi qadarnya, ketetapan Tuhannya itu. Hadiah dari Allah dalam Lailatul Qadar itu tidak terjadi tetap di setiap tahunnya. Tidak selalu tanggal 27 misalnya, tidak selalu tanggal 29 misalnya, tetapi bisa 29, 23, 25, 27, 29. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bisa jadi Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal genap. Karena Rasulullah tidak menyebut ganjil genap, hanya 10 terakhir. Artinya bisa terjadi tanggal 22, 24, 26, 28. Atau tadi malam mungkin. Atau tadi malam. Arifin lewat lagi Pak Arifin.
Ada begini, teksnya begini. Ya sa'ili an lailatul qadril lati fi ashri Ramadan al-akhir halat. Fa innaha fi mufradatil ashri tu'rafu min yaumi ibtida'i syahri. Jadi Lailatul Qadar itu menurut para ulama nih, ulama-ulama yang arif yang kemarin kita ceritakan itu bisa diketahui dari awal mulanya hari bulan Ramadan. Ada pendapat mengatakan begini. Fabil ahad wal arbi'ah at-tasi'ah. Kalau awal Ramadan, satu Ramadannya dimulai di hari Ahad dan hari Rabu. Hari Rabu. Nah, hapus ya. Jadi kita kutip pendapat yang lain. Kita cari celah Pak Eko. Kira-kira kita masih punya kesempatan. Jangan kesempatan kita udah lewat. Dalam keterangan kitab yang saya baca, ini juz kedua halaman 291, yang mau mencari referensinya sendiri nggak apa-apa. Fabil ahad wal arbi'ah at-tasi'ah. Kalau tanggal 1 Ramadan itu jatuh di hari Ahad atau di hari Minggu dan atau di hari Rabu, maka jatuhnya Lailatul Qadar itu di tanggal 9 terakhir. Berarti tanggal 29. Kemarin kita puasanya jatuh hari apa? Jumat ya. Wa Jum'atun ma'asulasa as-sabi'ah. Kalau Ramadan 1 Ramadan jatuh di hari Jumat dan Selasa. Ini rumusnya. Kalau 1 Ramadan jatuh di hari Jumat atau di hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh di tanggal 27. Agak cocok nih sama pendapat yang termalam, Pak. Wa ibadal khamis fal khamisah. Kalau hari Kamis, 1 Ramadannya jatuh di hari Kamis, ini al-ahad ya, ini al-jum'ah. Al-Khamis, maka jatuhnya di Khamisah di tanggal 25. Wa in bada bisabti fasalisah. Kalau hari Sabtu fasalisah 23. Salasa 23. Kalau hari Sabtu maka dia jatuh di tanggal 23. Wa in badal isnain fahil hadi hada an-sufiyat zuhadi. Jadi kalau hari yang terakhir, kalau dia hari Senin puasanya jatuh pada al-isnain, maka Lailatul Qadarnya kemungkinan jatuh pada hari pada tanggal 21 Ramadan, pada malam ke-21 Ramadan. Dari mana ini semua? Hadza anis-sufiyati zuhadi. Ini semua pendapat yang diungkapkan para orang-orang ahli sufi yang zuhud, yang sudah meninggalkan dunia. Jadi rumus ini dari para ahli sufi yang sudah zuhud, yang sudah meninggalkan dunia. Saya ulangi, kalau hari Ahad dan hari Rebo tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar diprediksi tanggal 29. Kalau
tanggal 1 Ramadan jatuh di hari Jumat seperti Ramadan kita tahun ini atau di hari Selasa, maka tanggal Lailatul Qadar itu diprediksi jatuh di tanggal 27 malam nanti. Kalau jatuhnya 1 Ramadan di hari Kamis, maka kemungkinan Lailatul Qadar di tanggal 25. Kalau jatuh di hari Sabtu, kemungkinan tanggal 23. Kalau di hari Senin, kemungkinan jatuh di tanggal 21. Masih punya kesempatan nggak Pak Eko? Masih. Ada pendapat yang lain. Wa inna jami'an an-nasuma yauma jum'ah fa fitasi al-ishrina khud lailatul qadri. Ini pendapat pertama ya. Kita pisahkan dulu. Ada pendapat yang kedua. Kalau 1 Ramadan jatuh di hari Jumat, terserah kita mau pakai yang pendapat yang mana. Kita kan cuma cari celah. Kalau dari Jumat, maka jatuhnya di tanggal 29. Masih punya kesempatan nggak? Yang penting masih punya celah, gitu aja. Wa ikana yauma sabti awal shaumina fahadi wa ishrina i'timadahu bila udrin. Kalau jatuhnya hari Sabtu, awal puasa kita maka tanggal 21. Kalau jatuh di hari Sabtu, maka jatuh di tanggal 21. Untungnya awal Ramadan kita bukan hari Sabtu Pak, jadi masih kalau hari Sabtu nggak dapat tempat kita. Wa in halla yaumu shaumi fi ahadin fadza bisa bi'atil ishrin maromat fastaqarra. Kalau jatuhnya hari Ahad maka tanggal 27. Kalau harinya Ahad atau hari Minggu maka tanggal 27. Wa in halla bil isnin fa'lam bi annahu yuwafiqana min wasfitasil asyri. Kalau hari Senin tanggal 29. Tanggal 29. Wa yaum Selasa yang kalau hari Selasa tanggal 25. Sama itu 29. Hah? Kalau hari Selasa tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 25. Ini kan pendapat yang lain Pak Subhan. Kalau hari Selasa tanggal 25. Kalau hari Rabu tanggal 27. Tanggal 27. Yang terakhir kalau hari Kamis tanggal berapa yang belum? Kalau hari 23 ya. Tinggal satu. Ya. Tanggal 20. Ada yang sama nggak? Ada itu nomor 1 nomor 4. Hah?
Ada yang sama ya? Satu malam malam. Iya. Ini ada dua pendapat. Kita mau pakai pendapat mana? Pakai pendapat yang pertama, Ramadan tahun ini jatuh tanggal 27. Pendapat yang kedua, karena Jumat jatuhnya tanggal 29. Kalau hari Sabtu 21, hari Ahad 27, hari Senin 29, Selasa 25, Rabu 27, Kamis 23. Jadi kalau pakai pendapat ini, kemungkinan jatuhnya di tanggal 27 dan di tanggal 29. Masih ada peluang, Pak Eko. Masih ada peluang. Jadi itu yang disampaikan oleh para ulama, kemungkinan kapan itu ini. Dan terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin membacakan sedikit saja tentang isyarah sufi dalam kitab yang kemarin kita bahas. Dia mengingatkan begini: ahlul qulubi minal arifin, al-isyarati ahlul qulubi minal arifin. Isyarat dari para ahli-ahli sufi yang arif itu tentang Lailatul Qadar, al-awqat kulluha indahum Lailatul Qadri. Seluruh waktu menurut para ulama sufi itu semuanya adalah Lailatul Qadar. Baik di bulan Ramadan maupun di lain Ramadan, baik di tanggal ganjil maupun di tanggal genap. Artinya apa? Kalau memang beribadah jangan cuma di malam ganjil gitu. Wal amakin indahum kulluha arafatin. Dan semua tempat menurut orang-orang ulama-ulama yang arif itu, semua tempat adalah Arafah, adalah padang Arafah. Mau di masjid, mau di Cibinongkah, mau di Jakarta kah, mau di mana, semua kita jadikan dalam hati kita itu adalah Arafah, tempat untuk terus mengingat Allah. Wal ayyam kulluha Jumat, dan semua hari kita anggap sama seperti hari Jumat. Di mana hari Jumat itu kita rajin baca sholawat, kita baca Quran, kita zikir, ibadah ke masjid lebih awal. Li'anna maqsuda min ta'zimiz zaman wal makan huwa bi'tibari ma yaqau fihi min at-taqrib wal kashfi wal qiyam. Karena pada dasarnya kita dikasih waktu-waktu khusus begini supaya kita sadar bahwa kita itu perlu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, membuka mata batin kita kepada Allah, dan menyaksikan kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan, yang Allah pertunjukkan. Wal awqat wal amakin indal arifina kulliha sawa'un fi hadzal ma'na. Dan semua waktu-waktu yang ditentukan, yang waktu maupun tempat menurut para ulama-ulama arif itu sama. Karena kita sama, status ibadah kita tuh imannya minimal sama, kalau bisa ningkat gitu. Wa qala Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu, nahnu walhamdulillah awqatuna kulluha Lailatul Qadri. Waktu-waktu kita itu harusnya tetap Lailatul Qadar. Li'anna ibadatahu kulluha qalbiyah. Karena ibadah itu pada dasarnya adalah ibadah qalbiyah. Baina fikrah wa i'tibar, di antara pikir dan tindakan, wa syuhud wa istibsar, dan kesaksian. Wa fikratu sa'atin afdalu min ibadati sab'ina sana. Dan berfikir atau mengingat Allah menggunakan hati dan pikiran itu lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun, kama fil asar, sebagaimana disebutkan di dalam asar. Artinya bagaimana? Artinya bahwa ibadah itu jangan cuma ibadah badan. Ibadah itu juga harus pakai ibadah qalbiyah, ibadah hati. Apalagi kalau usia masih muda, ibadah fisik enak, Mbak. Masih kuat. Bahkan kalau kita lihat itu kan jamaah aja kita lihat dari sisi usia udah beda cara cara sujudnya. Ada yang sujudnya masih bisa begini. Gitu kan? Ada yang bangunnya masih bisa begini. Ada yang sujudnya udah begini, tangannya duluan karena dia harus tahan supaya enggak blek gitu kan. Nah, bangunnya juga harus ditopang oleh tangan.
Karena ibadah fisik itu mengenal yang namanya batas usia, tapi mengenal ibadah qalbiyah itu tidak mengenal batas usia. Jadi kalau sudah usia sudah lewat, ibadah qalbiyahnya yang harus lebih naik dibanding ibadah fisiknya. Kalau yang masih muda, yang hatinya masih kemana-mana, yang suka dunia, yang masih suka happy, senang, untuk ngimbanginnya ibadah fisiknya yang dibanyakin. Mungkin gitu Pak Indra kalau terkait melanjutkan pertanyaan yang kemarin itu kan. Jadi karena masih muda, ibadah fisiknya, kiatnya, ibadah fisiknya yang masih muda. Yang tua, ibadah hatinya, sabarnya, zikirnya itu yang diperbanyak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi lebih baik pada Ramadan tahun kali ini. Wallahul muwaffiq. Barangkali ada yang mau share atau mau tanyakan karena mungkin belum banyak kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oh ya, Indra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz mau penjelasannya untuk waktu itikaf itu baiknya dari jam berapa? Kemudian kegiatannya seperti apa? Sama bisa jelaskan juga barangkali ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menjelaskan? Bah? Saya nyoba ini ya. Gak apa-apa. Saya awam. Apa yang pernah saya dapat, mulailah dengan namanya Laila. Jadi mulailah dengan pergantian hari. Kalau saya dulu dari Jawa, mulai berniatlah saat maghrib. Saat maghrib ya Allah izinkanlah saya. Hari ini saya mendapatkan itu. Jadi dimulai ini dalam kaitan Lailatul Qadar ya. Jadi dimulai maghrib berniatlah, berakhir sampai subuh. Sampai subuh itu berakhir sudah. Jadi yang pernah saya dapat dulu seperti itu. Terus mengenai tahta ini sebenarnya testimoni dari beberapa orang. Kalau sakit, saya tuh sakit jantung tuh begini loh pas saya gitu. Terus ada orang benar-benar wah saya terus sakti, nggak ada itu. Terus kayak apa nggak ada. Tapi biasanya orang tuh terus jadi gimana gitu. Jadi yang biasanya petakilan mungkin terus tidak petakilan. Biasanya begitu, biasanya. Tapi ada tidak juga, tidak bisa dianukan. Berapa testimoni yang pernah saya dapat tidak juga kayak begitu. Justru dia dakwahnya di tempat-tempat pelacuran malah. Nah itu beda-beda memang. Kalau tahun-tahun kadil itu seperti testimoni sebenarnya. Jadi memang karena tidak ada yang pasti ini diutak-atik istilah itu, diutak-atik. Tapi para ulama banyak yang kalau kita lupa yang tanggal hari-hari jatuhnya Ramadan itu ya dicegat aja mulai 21, 23 gitu istilahnya kayak begitu. Tapi berniatlah seperti niat Ramadan itu kan kalau sudah lewat subuh Ramadan kita gagal sudah puasanya kan gitu. Sampai subuh kok tidak berniat gagal sudah. Karena persyaratan itu harus ada niat. Kecuali tidak Ramadan. Kalau tidak Ramadan begitu bangun kan tidak ada makanan. Saya niat puasa boleh itu. Tapi kalau Ramadan harus berniat. Yang afdol waktunya kapan berniatnya? Sahur. Ada ulama yang mengatakan 30 menit sebelum akhir daripada lail malam hari. Itu lebih afdol. Makanya namanya sahur. Nanti biar dijelaskan apa sih sahur itu. Mungkin beliau lebih tahu daripada saya. Jadi yang pernah saya dapat, bukan saya itu ya, yang pernah saya dapat seperti itu. Monggo Pak. Ya, seperti tadi saya bilang, kepastian itu masih rahasia, misteri, masih misteri. Yang ada itu, ini semua bahkan tanggal-tanggal ini juga berdasarkan pengalaman, testimoni. Yang misalnya pertama tadi minas sufiyati zuhadi, dari orang-orang sufi yang sudah meninggalkan dunia. Begini. Imam Al-Ghazali sendiri punya pendapat sama kayak yang pertama, jatuhnya tanggal 27. Jika Ramadannya dimulai di hari Jumat. Kan kalau kita kan begini, kita itu kan tradisinya kita itu kan tidak seperti umat akhir zaman yang sudah diprediksi oleh atau Rasulullah akan seperti jadi Bani Israel, tidak percaya kepada ulama gitu kan. Kita ini kan umat Rasulullah ini percaya kepada para
pendapat para ulama itu dijadikan sebagai rujukan. Artinya kita tidak bisa bicara semau-maunya. Kita lihat para ulama yang sudah ilmunya alim, kedekatannya sama Allah sudah diakui. Mereka punya pendapat seperti itu. Seperti Imam Al-Ghazali. Siapa yang nggak tahu Imam Al-Ghazali? Jasanya kepada Islam bagaimana, kitab-kitabnya luar biasa seperti apa. Pendapatnya tanggal 27 Ramadan ya bisa melaksanakan. Tetapi ada juga misalnya ulama-ulama kontemporer seperti Pak Quraisy Shihab ketika mengutip beberapa pendapat tafsir tentang kapan Lailatul Qadar, beliau tetap berkeyakinan Lailatul Qadar itu rahasia dan jatuhnya di 10 hari itu. Dan kita diminta sama Nabi mencegat dari hari pertama sampai hari terakhir. Karena Lailatul Qadar itu adalah sebenarnya bukan soal waktu kapan, jam berapa tepatnya atau malam apa, tetapi Lailatul Qadar itu adalah terkait pada kita himbauan atau perintah ya untuk memenuhi atau berupaya meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir. Jadi kita sebenarnya tujuannya Rasulullah itu untuk menaikkan speed. Ayo speed di 10 tahun terakhir nih, mumpung Ramadan kita belum berpisah, naikin speednya. Ngegas, gak usah mikir tanggal berapa dan jam berapa, gitu. Sehingga sebenarnya kalau menurut pendapat Pak Quraisy dari beberapa dalil yang dibaca langsung dari Rasulullah itu, sebenarnya tujuannya Rasul itu adalah untuk ngegas umat. Kan boleh jadi nih kita nggak ketemu lagi Ramadan yang akan datang kan, boleh jadi, atau Ramadan ketemu tapi nggak utuh kayak Lord Didi Kempot ketemu Ramadan tapi nggak utuh gitu. Jadi intinya kita diminta ngegas. Kalau soal tanda-tanda fisik, memang para ulama testimoninya juga banyak. Misalnya begini, matahari pagi yang keluar di tanggal Lailatul Qadar itu cenderung berwarna keputihan. Ini agak kuning. Kenapa dia berwarna keputihan? Karena dia tertutup. Karena kan ayatnya ada gini, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bini rabbihim min kulli amrin. Jadi malaikat itu kan malam Lailatul Qadar turun nih ribuan. Kata-katanya di Al-Qur'an menggunakan kata tanazzalu. Turunnya tuh bertubi-tubi gitu loh. Hujan terus turun. Pagi harinya kan hatta yatla'il fajr, sampai fajar. Ketika fajar, malaikat mulai berangsur-angsur naik lagi, balik lagi. Nah, ketika malaikat naik yang ribuan bahkan jutaan itu naik lagi ke langit, itu menutupi cahaya matahari. Ada yang mengatakan ciri-ciri fisiknya begitu. Ada yang mengatakan ciri fisiknya malamnya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Terang benderang. Ada yang mengatakan sedikit langit terang benderang. Ada yang mengatakan udara terasa sejuk. Ada yang mengatakan lagi walaupun ramai tapi kok terkesan hening. Makanya jadi lagu Bimbo kan? Gimana lagunya itu? Bumi gitu. Angin pun berhembus, pohon-pohon tunduk dalam keagungan dalam bulan suci kayak gitu. Jadi pohon-pohon tuh walau tidak gemuruh angin gitu, tidak gemuruh angin, cenderung hening, sepi. Ciri-ciri fisik sih pernah diceritakan seperti itu. Tetapi ciri fisik ini kan masing-masing orang berubah-ubah. Nanti ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan tanggal 25, enggak tanggal 27 kan. Jadi soal ciri-ciri fisik ya itu karena saya kembalikan lagi soal ini adalah zauq juga. Soal pengalaman dan soal rasa. Itu. Kalau soal sahur tadi ya sahur memang kata-kata sahur itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi waktu-waktu sahur itu yastaghfirun. Jadi ciri-ciri orang yang beriman yang mendekatkan diri sangat kepada Allah itu di waktu sahurnya mereka beristighfar. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu adalah kurang lebih 1/3 malam terakhir dan 1/3-nya lagi. 1/3 malam pertama itu kan dari mulai masuk waktu Isya sampai kalau antara jam 10 sampai jam 5 atau jam 4:30 dibagi 3 misalnya. Dari jam 7:30 atau jam 7
sampai jam 4:30 pagi kita bagi 3. Nah, bagi 3 yang terakhir itu, yang sekitar antara jam 2 sampai jam 4 itu, jam 4-an itu, dibagi lagi yang ketiga, berarti kurang lebih sekitar 1 jaman lah ya Mbak ya, 1 jaman sebelum masuk waktu subuh. Itu adalah waktu sahur. Dan itu selain sahur makan, dari sisi bahasa sahur itu artinya adalah itu, waktu itu. Dan itu biasanya di Al-Quran disebut dengan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu adalah waktu yang paling cocok, paling pas untuk beristighfar kepada Allah. Walaupun cuma sekali istighfarnya. Kalau untuk iktikafnya itu sendiri, Oh ya. Untuk iktikaf itu semua ulama dari 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat bahwa iktikaf itu di masjid. Sepakat iktikaf itu dilakukan di masjid. Mereka berbeda pendapat hanya pada apakah iktikaf itu boleh dilakukan di luar Ramadan atau tidak. Imam Syafi'i berpendapat di luar Ramadan, misalnya bukan bulan Ramadan nih, kita pengajian, niat nawaitu iktikaf, maka kita dapat pahala iktikaf. Tapi ada pendapat ulama yang lain, kalau nggak salah Hambali, itu mengatakan bahwa iktikaf itu hanya ada di bulan Ramadan. Jadi hanya ada di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Artinya iktikaf itu siang pun, pagi ini pun kita tadi sudah membaca niat iktikaf. Dari subuh tadi kita sudah dapat pahala nih, mengalir terus. Walaupun lagi tidur gitu tapi tetap dapat pahala karena sudah niat iktikaf. Jadi yang paling baik kapan? Tentu saja karena ini malam Lailatul Qadar, maka malam karena malam Lailatul Qadar. Jadi ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu tidak terjadi di siang hari. Kenapa? Karena redaksi Al-Qur'annya adalah malam, bukan hari Lailatul Qadar, tapi malam Lailatul Qadar. Jadi waktu iktikaf yang bisa dilakukan dari mulai malam. Yang paling baik tentu ketika ini malam terakhir semua waktunya menjadi baik. Mungkin di hari-hari biasa lebih baik di sepertiga malam terakhir, tapi di bulan Ramadan semua malamnya itu menjadi malam yang istimewa. Terima kasih. Cukup ya? Ya, alhamdulillah. Jemaah rahimahullah, alhamdulillah semakin tajam pembahasannya, mudah-mudahan menjadi manfaat. Ini hari Selasa, hari Kamis kita ada kumpul bareng terkait final review persiapan takbir dan hari raya Idul Fitri untuk pelaksanaan sholat Id. Ya, jangan mumpung masih ada waktu, technical drawing buat layout, mohon izin Bang Muso, kalau kita minta bahan dari KPM bisa kita sama-sama kita bikin. Yang kedua, lahan di depan masih banyak rumput Bang Arifin, itu kita juga bisa bersama-sama dengan tim KPM petugas kebersihan dan KBM komplain KBM masjid tingkat KBM terus ya, terus sama zakat fitrah hadirin para jamaah sudah kembali kami ingatkan kami masih menerima guna penyaluran zakat fitrah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsakum bi taqwallah. Wassalamu alaikum